Selamat petang. Senang sudah pon. Belajar sedikit-sedikit ya. Puji Tuhan saudara-saudara, malam ini malam ketiga kita bertemu. Kita satu minggu ini kita akan berkenalan satu dengan yang lain. Tapi lebih penting dari berkenalan dengan saya, ada lebih penting berkenalan dengan Tuhan. Ya. Jadi saya dengan istri di sini hanya memberi semangat. Saudara-saudara, jangan melihat kami sebagai orang yang berbeda dengan saudara-saudara karena kami orang biasa. Kami adalah anggota gereja. Kalau di Indonesia kami bilang orang awam ya, orang biasa. Nobody special. Saya bukan pendeta, saya tidak belajar menjadi seorang pendeta, tidak sekolah menjadi seorang pendeta. Saya hanya kebetulan hanya ingin bereksperimen, ya. Mau mencoba satu kehidupan yang baru. Karena saya teringat saudara-saudara, ada satu tulisan, ya, diingatkan kepada kita. Nah, ini dia tulisannya. Kita menjadi orang Kristen ini, ya, sering Tuhan berikan teguran. Di dalam buku Alkitab jemaat yang terakhir, jemaat ke-7, apa namanya? Laodikia. Tuhan katakan jemaat yang terakhir ini, Laodikia ini, adalah jemaat yang seperti apa saudara-saudara? Yang setengah-setengah, ya. Separuh. Apa ini setengah ya? Cari Tuhan, oh ya cari Tuhan. Tapi sementara cari Tuhan, hatinya di mana saudara-saudara? Di dunia. Tapi kalau di dunia pun, hatinya ingat Tuhan. Jadi di dunia juga tidak sungguh-sungguh, tetapi juga dicari Tuhan juga tidak sungguh-sungguh. Sehingga, belum muncul ya, ada satu tulisan yang Tuhan berikan kepada kita melalui hambanya di dalam buku. Sebentar ya, ini menyalakan ini. Cabut lagi ya. Oke. Sementara dicoba ya. Saya mau begitu. Sudah? Belum juga. Oke. Saya baca saja tulisannya, saudara-saudara. Hamba Tuhan, Ibu Ellen White, Sister Ellen White menulis bagi kita. Half-hearted Christians, ya, orang-orang Kristen hatinya setengah-setengah, are worse than infidels. Lebih buruk daripada apa? Daripada orang tidak percaya. For their deceptive words and non-committal position may lead many astray. Karena katanya orang-orang Kristen yang setengah, ya, separuh untuk Tuhan, separuh untuk dunia. Kata-kata mereka ini menipu, dan posisi mereka ini tidak ada komitmen. Tidak ada kesungguh-sungguhan, sehingga lead many astray. Menjerumuskan, membuat orang kemudian tersesat. The infidel shows his colors. Orang tidak percaya menunjukkan warna aslinya, tidak percaya. Tetapi orang Kristen yang setengah, yang lukewarm, yang suam-suam kuku, deceives both parties. Orang Kristen yang setengah ini menipu dua-duanya. Siapa dua-duanya? He is neither a good worldling
nor a good Christian. Dia bukan orang dunia sejati, tapi bukan juga orang apa ini? Kristen sesungguhnya. Nah, ini yang paling penting saudara-saudara ya. Satan uses him to do a work that no one else can do. Jadi tulisannya, setan menggunakan orang yang setengah-setengah ini untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita setengah-setengah di dalam perjalanan kita cari Tuhan, kita bukan kerja untuk Tuhan, saudara-saudara. Kita bekerja mengerjakan pekerjaannya siapa? Iblis. Karena bagi orang gereja kita jadi batu sandungan, bagi orang dunia pun jadi batu sandungan. Demikian ya. Anyway, nah saudara-saudara sementara ini, oke, okay. Ada satu, tadi belum berdoa kita ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi padamu malam ini Tuhan. Dengan hati kami yang terbuka, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Tuhan isi dengan segala yang Tuhan ingin isi hati kami. Supaya kami boleh dipenuhi dengan sukacita bersama Tuhan. Bantu kami semua alat-alat yang sudah dipersiapkan Tuhan, semua gangguan di dalam nama Yesus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya mau ajak saudara buka di dalam buku, sudah. Oke, tadi tidak begini. Buku Yohanes. Oh, belum di ini ya, oke. Nah, buku, ini dia tadi ya. Nah, ini kalimat terakhir, coba kita perhatikan. Satan uses him to do the work that no one else can do. Seorang Kristen yang setengah-setengah, ini adalah alat paling ampuh, paling hebat. Nomor wahid, nomor satu. Bukan milik Tuhan. Miliknya setan, saudara-saudara. Oke, dalam buku Yohanes 12 ayat 24, coba kita buka di situ ya. Yohanes 12 ayat 24, bunyinya demikian. Yohanes 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Nah. Except a corn of wheat falls into the ground and die, it abideth alone. Ya. Kalau sebulir gandum ini tidak mati, saudara, saya tidak tahu ya, ada pernah bertani di sini. Sebulir gandum ataupun padi ini, kalau dia tidak mati, dia tidak bisa tumbuh, saudara-saudara. Jadi harus mati dulu, di saat dia mati kering ya. Kita masuk tanam di tanah, baru dia bisa hidup. Tapi perlu adanya proses mati dulu. Nah saudara, kita tahu aplikasinya ini apa. Sebagai orang Kristen, ya Tuhan kasih gambarannya. Kita belajar dari alam. Nah saudara-saudara, seringkali ini kita lupa bahwa alam mengajarkan kita ya dari simple object lesson atau perumpamaan yang sederhana. Saudara tahu seekor kupu-kupu, kalibamba, ya betul Pak. Butterfly. Ya. Saudara-saudara, butterfly ini indah ya. Tetapi dia mulai perjalanan hidupnya bukan seekor butterfly. Tetapi dia menetas dari telur, memulai hidupnya jadi seekor apa? Ulat. Ya. Ulat ini dia cuma hanya tahu cuma makan daun saja. Dia lahir menetas menjadi seekor ulat. Seumur dia hidup menjadi ulat, hanya tahu makan daun. Daun di dahan sini habis, dia pindah lagi dahan sebelah, makan lagi. Habis lagi, dia pindah lagi. Cuma makan daun aja, saudara-saudara. Dia lihat ada kupu-kupu terbang, tapi dia tidak tahu bahwa itulah masa depannya dia. Dia tidak sadar bahwa itu adalah takdir, saudara-saudara. The destiny of seekor apa? Caterpillar. Nah, saudara-saudara, caterpillar ini ada namanya hormon di dalamnya. Ya. Juvenile hormone.
ya, hormon muda caterpillar. Ya. Tetapi caterpillar ini tidak hanya makan daun. Dia diingatkan, ya, nature reminds them, ya. Alam ini mengingatkan dia, kalau dia sudah sedikit dewasa, caterpillar ini, ulat ini harus apa? Harus berhenti makan daun. Alam pun mengajarkan caterpillar ini, berhenti kau makan daun. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya mati. Dia cari posisi, ya, dia mulai berhenti makan daun. Kalau dia berhenti makan daun, saudara-saudara, dia berubah menjadi apa ini? Chrysalis. Kami di Indonesia bilang kepompong. Ya. Dia menjadi seakan-akan seekor, bukan seekor lagi. Karena mati, saudara-saudara. Ada satu enzim di dalam tubuh ulat ini, kemudian mematikan dia dari dalam. Dia berhenti dan menjadi seperti benda mati. Tapi saudara-saudara, tidak semua ulat menjadi kepompong. Banyak pula ulat ini lupa berhenti, saudara-saudara, sehingga dia makan daun sampai dia oversize, akhirnya dia mati karena daun tersebut. Tidak semua ulat menjadi kepompong dan menjadi kalibamba, ya. Nah, saudara-saudara, apa pelajaran bagi kita ini? Saudara, boleh jadi kita ini seperti ulat, ya. Kita hanya makan daun saja. Kita kira ini hidup mencari kehidupan ini hanya berbisnis, hanya berkarir, pergi ke bisnis, buat satu karir, buat satu usaha besar, sukses. Sehingga kita lupa ada Roh Kudus mengatakan, jangan cuma jadi setengah kamu. Kalau kamu mati menjadi ulat, kamu hanya separuh hidupmu berguna. Saudara-saudara, banyak kali kita tidak mau berhenti, ya. Izinkan Tuhan untuk mengambil alih kehidupan kita. Tidak mau kita mati, saudara-saudara, karena apa? Takut orang bilang, lihat itu, sudah bodoh, sudah gila dia. Daun enak, kenapa dia berhenti? Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Di saat seekor ulat ini sudah mati dari dalam, saudara-saudara, izinkan alam untuk mengambil alih kehidupannya. Proses alamiah seekor ulat tidak mati jadi kepompong, saudara. Kepompong ini atau chrysalis ini hanya sementara. Yohanes 11 ayat 40, Yesus mengatakan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, banyak kita mau melakukan hal untuk Tuhan, betul? Tapi tidak suka dengan apa namanya ini? Waktu. Kalau kita mau sesuatu, kita mau sekarang. Tuhan, no problem. Saya sacrifice, oke. Tapi not for long, ya. Tidak lama-lama Tuhan. Bolehlah kami berkorban lah, ya. Boleh kita ikut kehendak Tuhan. Tapi kalau boleh 1 hari saja. Oke, 2 hari lah. Oke, kalau 3 hari oke lah. 1 minggu terlalu lama, apalagi bertahun-tahun, saudara. Tetapi seekor ulat yang berhenti, ya, dia menjadi seekor kepompong, saudara-saudara. Alam yang membuat dia kemudian di dalam bungkus tersebut ada satu transformasi yang tidak dilihat oleh manusia. Sayap mulai bertumbuh. Dia mulai menjadi seekor hewan, seekor binatang yang baru. Pada saatnya dia keluar, saudara-saudara, dari bungkus tersebut. Dia keluar menjadi seekor kupu-kupu. Saudara-saudara, sains mengatakan kupu-kupu ini punya memori. Dia ingat jelas dia punya kehidupan dahulu saat dia masih jadi seekor ulat. Memorinya masih ada walaupun di kepompong ini mati, tetapi tidak mati, saudara-saudara. Tapi kita bisa bayangkan, ya, seekor kupu-kupu di saat dia terbang, saudara. Dia melihat,
Oh, rupanya begini tampaknya pohon kita ini. Dia pergi hinggap dari satu dahan ke dahan lain, dia pokok lain ke pokok, lihat seluruh dunia. Lebih dari sekedar daun yang dia makan dahulu saat dia seekor ulat. Saudara-saudara, yang menetaskan telur bukanlah ulat. Ulat tidak bisa beranak, saudara-saudara, tidak bisa bertelur. Hanya seekor kupu-kupu. Itulah Tuhan memberikan gambarannya. Kalau sebulir gandum ini tidak mati dahulu, dia tidak bisa menghasilkan apapun. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saya seumur hidup cuma tahu cari uang, saudara-saudara, cari duit. Saya ingat dulu pergi di university ya, kuliah. Orang Indonesia bilang kuliah, college. Lepas dari college, graduation. Oh, pakai baju hitam. Oh. Sudah selesai college, kawan saya bilang ini, Ramon, ayo kita race. Apa ini race? Balap ya. Siapa yang punya $1 juta lebih dahulu? Wow, saya bilang, wow, boleh juga ini. Tapi saya tidak suka dengan orang ini, saudara-saudara. Tapi saya pegang tangannya, saya jabat tangannya. Oke, let's do it. Saudara-saudara, itu masuk di benak saya. Setiap hari saya hanya apa? Mau hidup untuk kalahkan si dia ini. Saya punya ambisi, saya punya drive ini. Makan daun sebanyaknya supaya apa? Supaya bisa kalahkan ini orang saya tidak suka ini. Saudara-saudara, saya umur usia 28 tahun. Dulu ya. Dulu sekali sudah lama, 28 tahun. Saya lihat di bank account, boleh saya menang, saudara-saudara. Punya rumah, berapa biji, apartemen, ya, properti, ada mobil, ada boat, senang. Aduh, saya telepon orang tersebut. Hei, ingat kita punya jabat tangan, shake hand. Dia katakan sama saya, oh ya. Saya bilang, kamu datang ke sini. Saya tinggal di Jakarta waktu itu. Kawan saya tinggal dari Amerika. Dia datang, saudara-saudara. Saya katakan sama dia, did you get that $1 million? Dia katakan, no. Saya jemput dia, saya kasih lihat saya punya kehidupan. Saya bilang, dia cuma, saudara-saudara, saya katakan sama diri saya, oh, this feels so good. Senang rasanya saudara-saudara kalau menang, kalau dihormati manusia karena apa yang kita miliki. Waduh, kita semakin lama semakin menjadi orang yang rakus. Nah, makan daun semakin lama semakin banyak. Lupa saudara-saudara, tugas utama saya. Tugas saya yang paling penting. Aduh, Tuhan nanti. Tapi saudara-saudara, saya tahu. Setiap manusia yang ada di ruangan ini, kita tahu bahwa Tuhan mempunyai Roh Kudus. Memberi kita suatu warning ya, peringatan, nasihat. Bahwa hei anakku, tujuan hidupmu ini bukan hanya menjadi seekor kupu-kupu. Saya mau kasih tahu kamu satu kehidupan yang luar biasa that will open up your eyes. Saudara-saudara, sudah 13 tahun saya berjalan bersama Tuhan. Tuhan kita luar biasa, saudara. Saya berhenti, banyak pengalaman saya ini rasanya seperti mati, saudara-saudara ya. Seperti mati. Enak makan daun, tiba-tiba berhenti. Berhenti. Teman-teman lain, masih sibuk makan daun. Saya berhenti. Tuhan, orang mau bilang apa ini? Malu saya ini. Tetapi saudara-saudara, waktu. Ya, kita harus bersahabat dengan waktu. Tuhan bilang sabar. Ya,
Kamu harus ambil waktumu menjadi apa nanti? Seekor kupu-kupu. Saudara-saudara, banyak sekali cerita yang kita mau bagikan. Saya mau kasih tahu cerita satu ya. Kadang-kadang Tuhan mau kita ini masuk ke dalam krisis. Bukan karena Tuhan mau siksa kita, bukan kadang-kadang. Selalu ya, Tuhan tidak pernah mau masukkan kita ke dalam krisis untuk membuat kita ini mati. Saya ingat cerita satu kecil saudara-saudara, walaupun buat saya ini luar biasa besar ya. Saya ingat di tahun 2013 kira-kira, ada satu telepon. Ya, kami di televisi, ditelepon dari tempat jauh-jauh, di pulau-pulau di gunung. Hey Brother Ramon, yes. Kenapa? Wah, ini seorang teman. Kami di sini mengikuti televisi kamu. Lalu di sini ada satu perkumpulan. Sudah jadi ini perkumpulan, kami mau bikin gereja. Oh, puji Tuhan. Nah, kebetulan ada satu bidang tanah tidak besar. Jauh saudara-saudara, di jauh tempat ya. Oleh karena itu murah. Ya, tidak mahal, tidak terlalu murah juga. Ada tanah kami mau beli. Sudah ada, kita mau bikin gereja simple church, small church. Berapa itu harganya? Wah, $2.000 saja, kurang lebih ya. Mungkin berapa itu? 10.000 ringgit lah ya. Kecil tanahnya saudara-saudara, tapi mereka luar biasa semangat. Oke. Lalu kami mau beli ini tanah. Oke. Tapi kami tak punya uang. Oke. Brother punya atau tidak? Kebetulan yang punya tanah ini mau jual. Dia butuh uang. Excuse me ya. Dia perlu uang. Uang ini dia perlu nanti hari Jumat. Dia harus jual ini tanah. Saya bilang ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari lagi. Iya, jadi 4 hari. Kami sedang cari uang ini sekitar 10.000 ringgit uang. Kami perlu ini. Waduh, saya bilang, saya tanya sama istri, sayang, ada uang sedemikian banyak? Istri saya coba cek, oh tidak ada. Saya bilang, kami juga tidak ada uang, tapi rindu untuk melihat kuasa Tuhan. Nah, kami berdoa, Tuhan, kalau memang ini sebidang tanah ini Tuhan inginkan untuk Tuhan kirimkan uang kepada saya. Saya beli nanti hari Jumat, paling lambat hari Jumat. Ya. Karena dia sudah mau jual, kalau tidak kami beli, dia mau jual ke orang lain. Oke, saudara-saudara, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat tidak ada uang. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan sampai ini tanah ini lepas ke tangan orang lain. Izinkan saya yang beli ini. Karena mereka perlu. Oke. Saudara-saudara, hari Jumat pagi, kami ditelepon. Karena kami punya beberapa properti ya, saya jual satu-satu. Sedikit demi sedikit. Tidak ada uang, tetapi pada hari Jumat itu saya ditelepon oleh property agent ya, agent property. Halo Bapak Ramon, ya. Bapak Ramon punya properti yang itu masih ada? Oh masih. Sudah 1 tahun lebih di market, tetapi belum laku. Ada yang mau lihat Bapak? Saya punya klien, ini perlu rumah baru, secepatnya, sesegeranya. Oke, ya silakan lihat. Saudara-saudara, ini agent bawa ini, ibu-ibu sudah tua ya. Pergi lihat, kita punya properti, lihat punya rumah. Ibu ini perlu rumah, dia segera dapat rumah. Dia lihat rumahnya, dia bawa orang inspection, lalu dia lihat documents, lihat certificate, lihat semua permit, apa semuanya. Oke, silakan. Saudara-saudara, ibu ini bilang begini, Pak Ramon, saya suka rumah ini. Saya mau beli. Oke. Saya mau beli, tapi harganya tidak begini. Harganya begini, Pak. Loh. Kalau harga begini oke lah, boleh ya. Tapi harganya agak terlalu rendah. Pak Ramon, ini kalau Bapak mau jual sekian, saya beli.
segera hari ini saya kasih uang down payment, ya. Tanda jadi ini, orang Indonesia bilang down payment, uang muka. Kalau Bapak mau jual segini, saya kasih uang, saya kebetulan bisa beri hari ini, jumlahnya sama dengan apa yang saya butuhkan, saudara-saudara. Sekitar 10.000 ringgit. Tepat jumlahnya yang saya butuhkan. Saya diskusi sama istri, Hani, kalau kita jual rumah ini, hari ini, kita terima ini uang, hari ini juga kita pakai uang itu, kita beli itu tanah untuk bangun gereja. Saya puji Tuhan, saudara-saudara, istri saya katakan, ini uang, jangan-jangan ini dari Tuhan. Jual saja itu properti. Lalu saudara-saudara, saya katakan dengan agent, oke, juallah, karena kita perlu ini uang. Lalu saudara-saudara, agentnya bilang, Bapak tidak usah jual, terlalu rendah harganya. Ya, kasihan Bapak rugi nanti. Dia bilang, I need the money today. Saya perlu ini hari uang, ini hari itu uang. Lalu dia sudah ini, are you sure? Dia kasih, dia buat perjanjian, ya, uang sebagai down payment, tidak boleh dikembalikan kalau dia batalkan pembelian, ya. Lalu dia katakan, oke, hari Selasa nanti pay everything in full, semuanya lunasi, beres. Oke. Saudara, kami terima itu uang, ada cek, uang langsung masuk ke dalam bank account. Pada saat yang sama juga uang keluar lagi. Kami beli itu tanah. Sampai hari ini sudah ada gereja, puji Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudara, hari Jumat, hari Sabat, hari Minggu, hari Senin, hati ini sedih sekali saudara-saudara. Merasa ini rugi saya jual harga begini. Tuhan, ini apa keputusan yang salah ini. Bodoh saya jual sebegitu harganya. Saudara-saudara, hari Senin malam, karena esok pagi kita harus pergi ke notari, saya ditelepon. Pak Ramon, ya, itu ibu yang rencana mau beli, you punya properti? Yes. Kenapa? Tidak jadi beli properti Bapak. Jadi, ya tidak jadi. Dia punya anak, sudah ajak dia untuk tinggal di rumahnya anaknya. Jadi, gak jadi. Iya, itu uang gimana Bu? Sudah habis, saya bilang. Ya, tetapi menurut perjanjian, mereka tidak boleh menuntut itu uang kembali karena itu. Saudara-saudara, dari mana uang Tuhan bisa berikan kepada kita? Apa kadang-kadang kita harus kerja keras? Kadang-kadang tidak, saudara-saudara. Kadang uang itu bisa datang hanya karena kita rela. Betul ya? Mesti saya minta lebih banyak. Tapi saudara-saudara, Tuhan bisa membuat sesuatu yang luar biasa di luar nalar kita. Pernah satu kali saya punya jual satu apartemen lagi, saya punya kesempatan untuk jual apartemen karena kami mempunyai seorang pilot. Bilang, Tuhan, saya punya seorang pilot sekarang, saya mau jual, saya punya apartemen, saya beli pesawat supaya dia bisa pergi ke pedalaman. Ya. Saya jual ini apartemen, ada seorang katakan ini ada apa? Ada pesawat kecil, mereka mau jual. Oke, saya pergi terbang, ya, ke lokasi untuk lihat ini pesawat. Pesawat ini luar biasa. Oke, saya tanya sama pilot, can you fly this? Boleh ini terbangkan ini? Oh iya bisa. Boleh. Oke, saya telepon dengan ownernya. Hey, saya mau beli you punya pesawat. Oke. Tapi harganya sedikit. Saya tidak bisa bayar segini. Uang saya tidak cukup. Boleh tawar sedikit. Karena ownernya orang kaya. Saudara-saudara bilang, no. Kalau uang tak cukup, jangan beli saya punya pesawat. Cari yang lain. Pada selisih cuma sedikit, saudara-saudara. Saya bilang, oke, boleh atau tidak saya bayar dulu segini, nanti bulan depan saya sisanya. Dia bilang, kalau you want to pay this price, you pay this price. Kalau tidak bisa, ya cari yang lain. Oke. Berarti bukan jodoh saya ini. Oke, saya tutup telepon. Saudara-saudara, beberapa bulan kemudian, dia bilang, dia telepon sama saya lagi. Ramon, yes. Are you still interested in my airplane? Masih minat untuk beli saya punya pesawat? Iya.
Tapi saya tawar, you tidak mau kasih. Sekarang uang saya sudah habis. Saya pakai untuk pelayanan lain. Dia bilang, Ramon, saya baru dengar bahwa kamu seorang misionaris. Oh yes, kebetulan saya orang Kristen juga. Oh yes, I want to give you the airplane for free. Saya mau kasih ini pesawat percuma harusnya, gratis, orang Indonesia bilang. Dia bilang, are you sure? Yeah. Datang sini kita tanda tangan semuanya, you can have it. Saudara-saudara, Tuhan membawa kita masuk ke dalam krisis hanya untuk menguji kita rela atau tidak. Tuhan bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego karena penurutan mereka masuk di dapur api, saudara-saudara, betul? Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk di dapur api bukan karena mereka tidak menurut. Mereka masuk ke dapur api justru karena mereka menurut. Masuk ke dapur api, saudara-saudara, hanya untuk menguji iman mereka. Karena sesungguhnya di dapur api mereka tidak mengalami kematian, betul? Bayangkan pengalaman demi pengalaman, saudara-saudara. Walaupun saudara merasa saudara mati di dalam bungkus ini, ya, menjadi seekor ulat yang mati, terbungkus di dalam kepompong ini, apa yang terjadi? Pada saatnya kelak, saudara-saudara, kita akan terbang melihat sesuatu dunia yang berbeda. Saudara, sekarang saya melihat ini ayat Alkitab. Saya melihat istri saya yang dulu orang duniawi, saudara-saudara. Kalau mendengar lagu seperti lagu-lagu tadi ya, seringkali saya cuma melirik saya tengok istri saya. Istri saya bisa menangis, karena apa saudara-saudara? Semua kata-kata, semua cerita Alkitab, semua lagu yang Tuhan ciptakan untuk memuji Dia berbicara secara langsung ke dalam hati saya. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin untuk menyiksa saudara dan saya, tapi Tuhan ingin mengembalikan citra atau image yang sesungguhnya supaya mata saudara dan saya terbuka. Luar biasa kehidupan bersama Tuhan. Ya, saya ingin beri beberapa foto. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, tajuk pada malam hari ini ialah setengah hati dan tidak percaya. Ya, kita bisa kelihatan aktif di gereja, bahkan kita bisa menjadi seorang pekerja sekalipun, menjadi seorang misionaris, menjadi seorang pendeta, bahkan menjadi seorang yang punya jabatan di dalam organisasi, bahkan mempunyai jabatan di dalam gereja sekalipun. Ibu bapak, kita bisa berpuluh-puluh tahun bekerja dengan Tuhan. Seakan-akan berada di dalam ladang Tuhan. Tapi belum tentu kita ialah orang yang percaya 100%. Mungkin kita menjadi orang yang tidak percaya. Banyak sekali saya dengar di ladang. Banyak sekali saya dengar orang-orang, saya sudah ikut Tuhan. Tapi kenapa? Kok saya gak ngerti? Tidak bahagia. Kenapa saya tidak bahagia? Akhirnya orang tua itu mengajarkan anak-anaknya apa? Banyak saya dengar pekerja. Nanti kalau sudah besar nak, jangan jadi pendeta nak. Mama sama papamu hidup susah katanya. Kalau sudah besar nak, jangan jadi misionaris. Lihat mama papamu hidup susah tidak bisa makan. Akhirnya anak-anak tumbuh besar menjadi punya traumatik yang sangat besar dalam dunia pelayanan. Tumbuh besar akhirnya kita banyak mendengar ya. Lihat itu anak pendeta bandelnya luar biasa katanya. Lihat itu anak misionaris nakalnya luar biasa. Karena apa? Orang tua juga belum mengerti sesungguhnya apa bekerja dengan Tuhan. Kenapa dibilang di sini tajuknya setengah hati dan tidak percaya? Ibu bapak, kita jangan mau dikelabuhi oleh iblis seakan-akan kita berada di yang benar padahal kita belum mengerti. Ya, di sini saya seperti perjalanan kupu-kupu ya. Kita semua diharuskan mempunyai pengalaman seperti si kupu-kupu ini. Tidak ada porsinya hanya porsi saya dengan suami saya, tidak. Semua dari kita. Karena semua dari kita ingin diselamatkan, betul? Tidak ada, di mata surga tidak ada level. Oh Pak Ramon dengan Ibu Sandy levelnya mungkin lebih atas. Oh kalau saya level bawah, tidak ada. Di surga itu kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.
Artinya semua porsi ibu bapak harus mengalami seperti saya dengan suami saya harus mengalami. Kenapa? Kita bercerita tentang kupu-kupu. Kupu-kupu harus memilih untuk berhenti. Tidak ada yang suruh bilang si kupu-kupu itu berhenti. Tidak ada. Kupu-kupu harus memilih untuk berhenti. Artinya kupu-kupu harus percaya, ulat harus percaya untuk alam mengambil kendali. Di saat dia mati, tapi tidak banyak ulat mengambil keputusan itu. Ya. Di saat dia mati, dia memberikan kuasa memilihnya kepada alam, seakan-akan dia terlihat mati. Padahal dia tidak mati. Dia menjadi sesuatu ciptaan yang berbeda. Di saat dia tumbuh dan dia sempurna, dia terlihat oleh dunia. Siapa yang tidak suka sama kupu-kupu? Saya kalau ngelihat kupu-kupu saya suka. Warnanya cantik. Ya, dia bisa terbang jauh. Dan akhirnya kupu-kupu itu dia melihat yang mungkin dulu, bukan dulu mungkin ya, dulu dia hanya mengenal daun saja. Tapi sekarang dia melihat ternyata pohon dari si daun itu sangat besar. Akhirnya dia berpikir, apa yang saya lakukan dulu? Kenapa saya cuma cinta dengan daun saja? Ternyata Tuhan ingin memberikan saya pengalaman untuk melihat pohon yang begitu besar. Apa saya? Itulah yang saya dengan suami saya alami. Saya kira kehidupan hanya sebatas dengan uang, kenyamanan. Memang dunia berikan, dunia sangat berikan. Tapi ternyata di saat saya ikut Tuhan dengan suami saya hanya bilang ibu bapak, dunia tidak bisa provide apa yang Tuhan bisa provide. Uang tidak bisa provide apa yang Tuhan bisa provide. Di dunia mengatakan there's no money, ya, ada uang, ada barang. Tapi sayangnya dunia tidak bisa memberi barang yang Tuhan kasih. Terlalu mahal Tuhan kasih. Dunia nggak ada duit, dunia nggak sanggup belinya. Karena this is so expensive. Akhirnya saya lihat tidak ternilai ya. Saya lihat akhirnya hidup sangat luar biasa. Dan saya katakan kenapa saya kalau mendengar lagu ya, membaca firman Tuhan sampai detik hari ini selalu menangis. Hancur hati saya. Karena saya katakan Tuhan terima kasih. Di saat saya melihat ternyata indah sekali berjalan dengan Engkau Tuhan. Tidak ada kalimat yang kita bisa describe. Tidak ada sesuatu yang kita bisa describe. Melainkan apa? Selalu menangis. I become a crying baby ya. Saya selalu nangis sampai orang bilang, Sandy kenapa sih nangis terus? Dengar lagu firman Tuhan nangis terus. Baca firman Tuhan nangis terus. Because why? Saya akhirnya merasakan. Rasanya begitu indah. Depend, surrender, total surrender with the Lord. Saya bisa merasakan bagaimana menjadi orang Israel. Setiap hari dikasih makan mana. Saya katakan Lord this is so amazing. I praise the Lord. Saya bersyukur dengan suami saya. Saya bersyukur dengan Tuhan. Karena akhirnya dia mengambil keberanian untuk menarik istrinya yang duniawi ini. Menarik anak-anak yang tidak mengerti. Dia pegang tangan saya dan dia katakan, Sandy, ayo kita melangkah dan mencari Tuhan. Ibu bapak, saya gak bisa bayangkan. Kalau saya tidak mengikuti Tuhan, mungkin saya sudah kehilangan anak-anak saya. Bahkan saya sudah hilang, saya gak ngerti. Ya, saya lihat anak-anak saya, setiap hari lihat mereka. Hanya puji dan syukur yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya gak mau minta apapun sama Tuhan. Makanya Tuhan katakan carilah kerajaan surga maka akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan itu sangat sportif. Bila Bapak mencari kerajaan surga, Bapak akan ditambahkan segala macam berkat. Berkat bukan cuma dipandang dengan keuangan. Berkat itu yaitu apa? Rumah tangga kita dipulihkan. Anak-anak kita dipulihkan. Kita duduk dengan anak-anak, ya kita hanya berbicara firman Tuhan terus. Kita hanya berbicara, Mami pekerjaan mana yang harus kita bantu.
Project mana mami yang harus kita bantu? Noble purpose mana mami yang harus kita bantu? Tidak ada. Tidak ada pembicaraan selain dari itu. Saya katakan dengan suami saya bisa bayangkan surga itu seperti apa. Tadi ada kalimat ya, kalimat di nyanyian. Nanti kita di surga setiap hari akan berjalan dengan Yesus. Treasure. Can you imagine that? Every single day you walk with the Lord of the love. Can you imagine that? What kind of love that we can feel every single day? Saya bilang sama suami saya nggak sabar. Saya nggak sabar mau ketemu dengan Tuhan saya. Saya nggak sabar ingin tanya kepada Tuhan saya. Why you really love me so much? Saya dengar semua kalimat dengan kalimat. God will do anything. God will shake heaven and earth to save us. Can you imagine who we are? Saya ini siapa Tuhan? Suami ini saya siapa Tuhan? Kenapa engkau mau melakukan apapun untuk menyelamatkan saya Tuhan? Siapa saya ini? Jadi di saat saya baca, saya dengar firman Tuhan. Gak ada kemauan lagi Bu. Kalau dulu kemauannya apa Tuhan? Kalau bisa kita doa semalam suntuk ya Bu ya. Kalau bisa puasa, setiap hari puasa. Hanya mau minta apa? Tuhan kalau bisa upgrade mobil lah Tuhan. Berdoa terus lah. Terus. Gak putus itu berdoa. Gak putus itu puasa sampai lemes-lemes juga puasa terus. Berhenti kalau sudah dapat mobil bagus gitu. Berdoa terus Tuhan saya puasa untuk upgrade saya punya karir. Sekarang Ibu puji Tuhan Bu. Puji Tuhan. Tuhan hilangkan kemauan itu. Sekarang saya cuma berdoa dan puasa untuk apa? Tuhan di mana lagi proyek yang Tuhan ingin saya bantu atau Tuhan ingin saya bekerja. Gak ada lagi kemauan untuk minta kenyamanan. Gak ada lagi kemauan untuk minta duniawi itu gak ada. Makanya Tuhan katakan ya, bila kita dekat sama Tuhan, kita tidak akan minta sesuatu yang jauh daripada Tuhan sendiri. Kita akan selalu minta kalau bisa selalu sama dengan Tuhan aja. Bentar ya, saya muatkan. Makanya tetapi perjalanan kupu-kupu itu ya seakan-akan terlihat mati. Ibu bapak saya tidak mau menjadi orang yang hanya promote pelayanan Tuhan. Seakan-akan pelayanan Tuhan itu selalu indah dan indah dan indah ya. Seperti berada di film, indah-indah. Saya akan kasih tahu ibu bapak, kenyataan berada di dalam pelayanan Tuhan ya. Ibu bapak akan mengalami banyaknya kekecewaan. Ibu bapak akan mengalami banyaknya dibohongin oleh semuanya. Ditipu. Setan akan melakukan apapun supaya ibu bapak lari dari Tuhan. Di saat bangsa Israel, dia mau menyeberangi laut mati. Setan apa? He will do anything untuk menggagalkan situasi tersebut. Dan di saat ibu bapak ikut Tuhan, He will do anything. Saya banyak tadi suami saya cerita ya, sekolahkan seorang pilot. Jual harta. Karena apa? Seperti di Kota Kinabalu, Indonesia juga ibu bapak tahu ya. Kita banyak pulau. Kita banyak gunung. Kita tidak bisa pergi ke pedalaman hanya jalan kaki atau pakai mobil. Setan udah keburu sampai di situ Bu ya. Kita kalah kecepatannya sama setan kan gitu ya. Akhirnya saya punya mimpi. Saya katakan Ramon, Indonesia harus punya pesawat Ramon. Untuk melayani saudara-saudara di pedalaman harus butuh pesawat untuk terbang ke sana Ramon. Saya dengan suami saya waktu itu belum diberikan hikmat sama Tuhan untuk menjadi seorang pilot. Suami saya seorang pilot sekarang, a missionary pilot ya. Akhirnya ada satu pilot kami sekolahkan, kami jual harta kami untuk menyekolahkan dia. Setiap hari kami selalu bilang, nanti kamu akan pergi ke pedalaman-pedalaman memberikan harapan baru. Ibu bapak hati senang, luar biasa senang. I will do anything. Bayangin ya saya orang berdosa aja mau melakukan apapun untuk project ini. Can you imagine Tuhan seperti apa?
80% pilot itu sudah lulus. Kami diberikan pesawat. Akhirnya pesawatnya kami kembalikan lagi. Kenapa? Karena pilot yang kami sekolahkan keluar dari proyek kami. Kerja di dunia. Nangis Bu. Nangis. Saya katakan Tuhan, apakah burden ini dan beban ini hanya ada di hati saya dengan keluarga saya? Di mana orang-orang ini Tuhan? Nangis. Setiap hari hanya bisa nangis. Saya katakan masa orang-orang ini gak tahu beban. Di saat mereka keluar, masa mereka mau mengorbankan orang-orang di pedalaman untuk tidak kenal Tuhan. Nangis. Akhirnya saya dengan suami saya berat hati mengembalikan pesawat yang sudah diberikan secara cuma-cuma. Kenapa? Di dalam pelayanan Tuhan kita diajarkan untuk fair. Ya. Tidak boleh disimpan kalau tidak terpakai. Kita kembalikan lagi. Kita katakan mohon maaf. Saya tidak punya pilot. Nangis Bu. Ngelihat Indonesia yang begitu besar. 17.805 pulau. Nangis. Setiap hari hanya menangis. Tuhan, what should I do to save my country? What should I do to save my people? Setiap hari nangis. Akhirnya apa? Saya punya harapan. Saya punya suami saya. Saya katakan sama suami saya setiap hari. Ramon, kenapa gak kamu aja jadi pilot? Karena kalau kamu jadi pilot, kamu gak mungkin mau keluar dari pelayanan kan? Karena saya ada di sini. So saya akan pegang tangan kamu setiap hari, saya katakan. Akhirnya saya mulai brainwash suami saya ya. Jadi pilot aja sayang, jadi pilot. Puji Tuhan, kami pergi ke Inggris. Dia ambil license pilot di Inggris. Pulang ke Indonesia. Kami tidak punya pesawat. Berapa tahun? 6 tahun. Suami saya enggak, 7 tahun suami saya enggak punya pesawat. Tidak punya pesawat. Setiap hari hanya mendoakan. Tuhan, suami saya udah jadi pilot Tuhan. Kami butuh pesawat Tuhan. Kenapa menangis? Bukan menangis karena pengen pesawat. Menangis karena berpikir waktu dalam 7 tahun itu. Berapa orang yang mati tanpa mengenal Tuhan. Sedih rasanya Bu. Hancur hati rasanya. Akhirnya puji Tuhan. Beberapa tahun yang lalu. Setahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun yang lalu. Kami akhirnya puji Tuhan punya pesawat. Kami punya pesawat. Bahagianya luar biasa. Saya katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Indonesia punya harapan. Bahkan bukan cuma itu. Anak-anak saya akhirnya tumbuh besar. My 2 boys selalu bilang, Mami, can I be a pilot too? The other boys say, Mami, can I be a pilot too? Ternyata Tuhan tunggu anak-anak saya untuk jadi seorang pilot juga. Banyak pengalaman demi pengalaman Bapak Ibu. Kenapa saya saksikan pengalaman kekecewaan kepada Bapak Ibu? Tadi soal tanah ya. Jual rumah, bayar down payment. Tanah dibeli. Tanah kita diserobot orang Bu. Diambil sama orang. Padahal kita melakukan itu dengan pengorbanan. Kenapa kita harus melewati fase sama seperti ulat mati menjadi kepompong? Karena fase itu Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah hati kita setengah hati atau hati kita betul-betul ingin mencari Tuhan. Sehingga saya berada di suatu ayat yang selalu menguatkan saya berjalan dengan Tuhan. Ayat itu Tuhan selalu berikan yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi di dalam segala krisis yang akan kita jalani Ibu Bapak, itu sudah seizin Tuhan. Artinya tidak ada di muka bumi ini yang tidak seizin Tuhan. Artinya Tuhan memberikan itu supaya kitanya yang dikuatkan, kitanya yang semakin diteguhkan. Di saat saya kecewa, di saat saya bingung, saya menangis, kemana saya pergi? Ke ibu saya? Tidak. Ke bapak saya nggak berani cerita ke ibu bapak saya.
Karena bapak saya Muslim, ibu saya orang Kristen. Orang keluarga saya nggak suka melihat saya jadi seperti ini. Jadi saya nggak cerita sama mereka. Karena saya takut mempermalukan Tuhan saya. Akhirnya melalui kekecewaan itu, otomatis saya cari Tuhan saya. Setiap malam cuma menangis. Tuhan, Lord, please give me faith. Menangis Tuhan, kuatkan saya. Bahkan saya nggak cerita sama suami saya. Karena ingat ibu, suami Anda ialah imam di dalam rumah tangga Anda. Suami ialah pemimpin. Tapi pemimpin ini tidak akan kuat bila kita tidak kuat. Ibu bila di saat engkau kecewa, di saat engkau bingung, di saat engkau tidak tahu arah, bukan engkau bercerita kepada suamimu, atau bukan engkau bercerita kepada orang-orang teman-temanmu, bukan. Karena mungkin mereka akan menasihati sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya engkau semakin bingung di dalam hidupmu. Engkau bercerita dengan Tuhanmu. Engkau menangis dengan Tuhanmu. Saya nangis setiap hari, tapi di depan suami saya tidak mau menangis. Saya katakan sama suami saya, everything's gonna be okay Ramon. Just moving forward, everything is gonna be okay. Padahal inside, Lord, bingung Tuhan. Gimana Tuhan? Ya, jadi artinya ibu jangan pernah cari nasihat kepada siapa-siapa. Carilah nasihat kepada firman Tuhan. Dan you want to show the picture? Ini ada beberapa saudara-saudara supaya kita berkenalan sedikit ya. Kemarin saya tunjukkan sedikit. Nah inilah. Nah, sebelah kiri ini ya. Waktu masih jadi ulat. Yang sebelah kanan ini 13 tahun kemudian. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, mulai sedikit demi sedikit melihat rupa, ya, wujud sepenuhnya itu pohon yang indah itu seperti apa ya. Jadi di tengah perjalanan antara foto kiri dan foto kanan ini panjang. Ini kami waktu baru mau memutuskan untuk menjadi misionaris, tinggalkan kehidupan di kota, nyaman, dan mulai masuk ke desa. Inilah rumah yang kami buat. Seperti lompat ke jurang, saudara-saudara. Saya buat rumah bambu. Kami sengaja buat rumah yang tidak bagus lah ya. Ini rumah kami. Kalau ditiup angin, saudara-saudara, begini, goyang. Nah, jadi di atas gunung, karena ada satu pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kami melalui pesannya ya. Coba bereksperimen ya, salah satunya juga meninggalkan kota. Nah saudara-saudara kita akan bahas juga ini sedikit demi sedikit. Lalu saya pergi melayani orang-orang di kampung. Melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, menjadi medical missionary. Menyembuhkan orang, buat kebun sendiri, ini sawah, belajar bercocok tanam. Walaupun kami lahir pegang pen, coba pegang cangkul ya. Ada kambing juga dipelihara. Ini adalah hasil panen. Nah 1 tahun beberapa kali kami coba untuk membuat jangkauan. Sampai sekarang karena banyak di sekitar kami orang-orang yang they need help. Ya. Jadi kami beri assistance. Waktu itu kami mulai juga buat satu sekolah kecil. Kami ingin ajarkan anak-anak di desa untuk musik. Ya, buat ensemble, buat musik supaya mereka boleh belajar musik. Inilah kami punya kebaktian sahabat. Ini anak kami yang paling kecil dulu, Abigail. Nah, Tuhan mulai berikan pekerjaan televisi. Kami lakukan pekerjaan televisi dulu. Lalu kami buat studio lebih permanen. Kami buat klinik. Anak-anak kami juga besar dengan sederhana. Beberapa tahun kemudian, lalu Tuhan memberikan kami sebuah pesawat.
Nah, ini juga lucu cerita yang nanti kita ceritakan besok ya. Ini kami pakai untuk menjangkau beberapa daerah yang sebenarnya kalau dengan kereta, dengan mobil dikendarai mungkin 11 jam. Tapi dengan ini tidak sampai 1 jam sudah tiba kita. Jadi ya kita pilih pesawat yang maintenance-nya mudah dan gasoline price juga murah. Saya juga menjadi teknisi, saya menjadi mekanik sendiri, kita terbangkan sendiri, kita memelihara pesawat sendiri dan what is next? No, it's okay. Nah, belum. Banyak yang terjadi saudara-saudara 13 tahun ya. Tetapi ini adalah proses di mana segala sesuatu seakan-akan sukar. Tapi berjalan bersama Tuhan tidak selamanya sukar. Ya. Tuhan mengembalikan kami juga 5-6 tahun terakhir kepada lingkungan atau teman-teman yang kami tinggalkan dahulu. Teman-teman dunia, kami katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tinggalkan ini teman-teman. Kawan-kawan yang duniawi. Janji bersama Tuhan bahwa saya tidak akan kembali kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, saya teringat cerita Yunus. Ya. Tuhan seakan-akan berbicara kepada kami, Ramon, Sandy, orang-orang tersebut aku berikan kepadamu supaya kamu layani. Jangan kamu lari, hanya karena kamu tidak suka dengan mereka. Saudara-saudara, berat ya untuk kembali kepada orang-orang yang kami tinggalkan, sangat berat. Karena ini adalah orang-orang yang high society, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya uang dan sebagainya. Tetapi ya singkat cerita, beberapa tahun kemudian kami kembali kepada mereka karena kami ternyata sudah dirubahkan. Ya. Mereka katakan, Ramon, Sandy, where have you been? Beberapa tahun kamu sudah menghilang. Tapi Tuhan berikan kami hati yang baru, saudara-saudara. Ya. Kami ceritakan pengalaman kami, mereka pergi ke gunung, tempat kami tinggal. Mereka bilang, what are you doing up here in the mountain? Kamu ngapain? Bikin apa di sini di desa? Saya bilang, hati saya mendapatkan damai di sini. Tuhan memberikan saya pekerjaan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Akhirnya teman-teman datang, dan sekarang di gunung, kami ya bangun sedikit demi sedikit, supaya teman-teman kami yang dari kota ini, orang-orang duniawi ini, orang yang hanya tahu, ya, sedikit demi sedikit mereka datang mengunjungi kami. Belajar ya. Di dalam buku Yesaya 2 Tuhan katakan, I will make you like a city on top of the hill. Aku akan membuat kamu seperti kota di atas bukit. Semua orang akan melihat, saudara-saudara, kalau ada kota di atas kota Gunung Kinabalu ini ya. Seluruh Sabah mungkin boleh lihat. Puncak gunung. Tuhan akan membuat saudara dan saya seperti di atas gunung itu, saudara. Tidak mungkin tidak dilihat orang. Walaupun awalnya kami pergi ke desa, saudara-saudara, untuk sembunyi. Ya. Untuk mau merubah diri kami sendiri, tetapi Tuhan katakan, Ramon, Sandy, kamu di sini di country living bukan untuk bersembunyi. Saudara-saudara, di gereja kita banyak orang mau country living, betul? Di sini Sabah ada juga. Tapi saudara dan saya bukan ke gunung untuk bersembunyi, saudara-saudara. Bukan menyelamatkan diri kita, tapi untuk belajar kembali, meletakkan dasar-dasar kehidupan ini, apa artinya bergantung dengan Tuhan. Karena pada satu hari kelak, bukan saudara punya pilihan lagi, saudara-saudara. Kadang Tuhan akan kembalikan kita ke kota ya. Tuhan kirim murid ini seperti Matius 10 ayat 8, ya. Jangan bawa apapun, jangan bawa uang, jangan bawa bekal, jangan bawa uang saku, jangan bawa tongkat, jangan bawa sepatu. Tetapi kadang-kadang Tuhan akan kirim kita seperti Lukas 22. Ingat dulu aku kirim kamu tanpa apapun? Murid katakan apa? Ya, kami ingat. Kamu kekurangan apapun waktu itu? No, tidak kurangan apapun. Sekarang kamu pergi lagi, namun kali ini kamu bawa uangmu, kamu bawa bajumu, kamu bawa tongkatmu, dan bawa segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa pilih. Kadang hati kita mau pergi ke atas gunung, ke country living, oke. Tapi ingat, bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bukan untuk selfish motive ya. Kita pergi untuk kita dirubahkan. Nah, sampai sekarang ini Tuhan membawa kami kembali ke society kami. Sekarang ini kami membangun
suatu sarana, fasilitas di mana orang boleh datang ya. Kalau teman-teman datang 1 hari, 2 hari, 3 hari, kami sediakan fasilitas semakin banyak, semakin lama mereka boleh tinggal ya. Semakin lama mereka tinggal, semakin banyak isi hati mereka akan keluar. Disitulah kita akan masuk. Di saat mereka perlu dengan Yesus, barulah kita beri buku. Ya. Jangan terlalu cepat beri buku, saudara-saudara. Nah, ini ada satu video saya berikan. No, ini aja. Enggak, ini aja dulu. Cukil. Ini aja. Oke, mana ini? Nggak bisa ini. Nggak bisa, tapi it's not showing here. Oke, kembali lagi dulu sini ya. Oh, sorry. Nah, inilah tempat kami. Kami kurang lebih ada 1,5 jam dari Jakarta. Ini soundnya ada ya? Oke, ini aja. Oke. Oke. Many of us don't think providing employment Saya translate aja ya. part of the work of a ministry. Kita tidak mengira bahwa mempekerjakan orang-orang adalah bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Or village 13 years ago, Kami datang ke desa ini 13 tahun lalu. living condition of people. Kami melihat ada satu kondisi atau keadaan They have lost their farmlands bahwa mereka ini kehilangan more now. pertanian, This part of it tidak punya lahan lagi has become industrialized, karena di daerah kami sudah menjadi industri. and many of them have sold their lands and Banyak dari orang-orang di desa ini, yang orang Muslim ini, income anymore. And then on top of that, mereka membutuhkan pekerjaan. price of the crops not really good. Saya teringat bahwa Yesus akan 5.000 orang, Unemployed. dia berkhotbah kepada mereka. At the same time, we need people who work Jadi kami memutuskan untuk mengambil orang ini untuk datang bekerja menjadi satu tim dan keluarga bagi kami. to them. No. 1 orang datang, 2 orang datang, 3, So one sekarang ada 14 orang. came, then 2 came, 3, 4, and then now we have 14 of them Ya, 13, 14 orang sekarang. with us. Praise the Setiap orang perlu pekerjaan, kami Lord, with them. tidak pikir datang. Just haphazard Bukan karena kami kelebihan uang ya. systems or just giving a basic needs. So we give them a means of Tetapi di saat mereka mempunyai kebutuhan terpenuhi, they can appreciate because their basic needs get Ah. provided, and then beyond them, mereka boleh mendapat kehidupan yang layak. 70 something people, they're Inilah yang menjadi kerinduan kami. so there's a lot of people who get to survive. Jadi di belakang mereka ada keluarga, anak-anak, dan yang butuh dibantu One-way relationship, but it's ada lebih dari 70 orang. both are benefiting because we are actually Dan kami saling menguntungkan satu sama lain ya, mendapat faedah. our main Mereka boleh bekerja, studio. Sarana dapatkan uang, we are dan kami pun boleh memakai mereka menjadi tenaga untuk membangun apa yang kami butuhkan. where we once used to belong. Dan ini semua kami bangun dengan tenaga mereka. People are visiting us. People are Saya latih mereka untuk membangun. see what we're doing and the choices we make. We Kami buatkan suatu namanya Center of Influence. call center of influence, Nah, akan menjadi suatu build facilities pusat that will pengaruh ya. stay. The more facilities Inilah guest house, the longer people stay, salah satunya. stay, the more opportunity. Mereka boleh datang, kita sediakan fasilitas, What's in their mind? What's in kita buatkan gymnasium untuk olahraga, kita buat kolam renang, our choices? Our lifestyle, and kita buat segala sesuatu supaya orang datang um, secara cuma-cuma. we are building Teman-teman datang, dan di saat mereka tinggal lebih lama, the clinic and
lebih banyak mereka akan cerita, ya, free service. membuka hati mereka. And hopefully we're going to make a Disinilah kita boleh masuk villagers dengan pekabaran yang kita miliki. Ya. Jadi ini semua dibangun oleh kami sendiri. as builders. Ini kami bangun dengan tenaga orang-orang di desa. Are actually experienced builders. Walaupun mereka tidak punya pengalaman experience-nya, namun kami latih. Sekarang mereka menjadi Now we can say, experience, ya, tenaga yang punya pengalaman. and this people Dan are ini membuat hati saya senang. treating them like families. We joke around with them. Ya, kami membuat mereka seperti keluarga sendiri, ya. Kami makan bersama-sama, kami luangkan waktu, hang out kami together, bercerita. slowly. Dan sudah bertahun-tahun mereka mengenal kami, walaupun lambat sekali ya untuk memperkenalkan Injil. For instance, Tapi inilah cara kami yang kami tahu. concrete yesterday, and suddenly Mereka tahu di saat kami berdoa ada Tuhan yang menjawab. the week was raining. We were so Contohnya kami able to buat itu konkret kemarin, they were able to see that. And small choices. 1 minggu hujan full. I asked everyone, okay, let's just pray. Tapi mereka bilang, besok tidak mungkin tuangkan itu konkret. Kenapa? Pasti hujan. Saya bilang, Tuhan pasti akan berhentikan hujan. With employment, Datang besok. grow, Ya, mereka datang besok tidak hujan sama sekali. become families with them. Mereka tahu ini mereka belajar bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kids have grown up, our kids and their kids. Anak-anak kami juga bertumbuh, mereka juga melihat anak kami sudah menjadi besar. What we are all about, the mission Mereka belajar nilai-nilai ya yang kami percayai. God has given them. Jadi ini semua adalah saling menguntungkan. Same time, Kami membangun klinik, ini ada klinik yang kami bangun di desa we can start coming here, untuk dental klinik. because the Bible promises that, our Ya, Tuhan menjanjikan bahwa kita seperti kota yang di atas gunung. Pada saatnya nanti saudara-saudara akan melihat banyak orang datang berbondong-bondong pergi cari kita punya keluarga. Karena mereka mau belajar jalan-jalannya Tuhan. countryside people will be coming a regular. Dan tempat ini saya percaya akan menjadi tempat seperti itu. Tuhan akan kirim orang-orang untuk datang belajar ya, To become apa yang mereka ingin dan perlu ketahui. part of it. So thank you for staying with us. We praise God for Dan your kami prayers memuji Tuhan and support. untuk sudah 13 tahun kami di sini. With HCBN and Dan terima kasih karena sudah bersama dengan HCBN. until Jesus. Ya, walaupun pekerjaan kami televisi, kami coba mengerjakan hal-hal lain. Nah, saudara, di dalam Alkitab, saya mau tutup ini malam ini ya. Di dalam Alkitab, Yesus mengatakan, kalau kamu disuruh jalan 1 mil, kamu jalan berapa mil? Berapa mil, saudara-saudara? Kamu diminta jalan 1 mil, kamu jalan berapa mil? 2. Saudara-saudara, seringkali kita disuruh jalan 1 mil, kita dibayar untuk jalan kerja 1 mil. Kalau tak ada yang melihat, kita kerja berapa mil? Setengah, separuh. Tapi orang baik, ya, disuruh kerja 1 mil, dia akan kerjakan berapa mil? 1 juga. Tapi seorang pengikut Kristus, kita diminta jalan 1 mil, kita kerjakan berapa mil, saudara-saudara? 2 mil. Kenapa? Karena di mil yang kedua ini, mil yang kedua, tidak ada yang mau bayar saudara. Disinilah penderitaan yang tidak pantas kita tanggung, saudara-saudara. Nggak ada yang mau kerja, sementara tidak dibayar, betul ya? Nggak ada yang mau menurut sama Tuhan, kalau tidak ada faedahnya buat kita. Buat apa saya melakukan pekerjaan Tuhan, kalaupun tidak ada benefit untuk saya? Apa tidak ada sungguh-sungguh, saudara? Disinilah Tuhan tantang ketulusan kita. Ramon sama Sandy, oke lah, kamu jalan 1 mil, oke. Tapi coba jalan mil kedua. Saudara-saudara, untuk sedikit waktu mil yang kedua ini kita rugi memang. Tapi Tuhan
setia di dalam mil yang kedua, saudara-saudara. Supaya di saat kita 2 mil kita pun Tuhan bayar, Tuhan gantikan segala sesuatu, kita bisa jalan mil yang keberapa, saudara? Mil yang ketiga. Kita lihat Tuhan ada di mil yang ketiga supaya kita boleh jalan di mil yang keberapa? Keempat dan seterusnya. Semakin lama, the longer we serve Him, the sweeter He gets. Saudara-saudara, kami punya bill setiap bulan, saudara-saudara, kita punya tagihan ya. Luar biasa, saya setiap bulan dapat heart attack ini. Setiap minggu pun, uang keluar begitu banyak. Bertahun-tahun, saudara-saudara. Saya mau cerita satu ya, sebelum kita pulang ya. Setiap 2 tahun pekerjaan televisi kami harus buat kontrak baru. Nah, tanda tangan, kontrak. Beberapa tahun lalu, kontrak berakhir, saya ditelepon dengan perusahaan satelit. Bapak Ramon, yes. Ini kontrak sudah mau habis ini 3 bulan lagi. Oke. Would you like to renew? Mau diperpanjang lagi 2 tahun. Saudara jujur ya, saya mau jujur. Malas kerjakan ini saudara-saudara. Kenapa? Uang sudah habis, rumah pun habis, mobil pun habis, semua istri saya punya tabungan habis, semua tanah. Ya tidak habis sih ya. Cuma terpakai banyak. Mau perpanjang Pak? Aduh saya pikir dulu ya Pak ya. Give me 1 bulan ini, saya mau pikir 1 bulan ini. Karena saya bilang Tuhan, sudah cukup lama saya di televisi, sudah cukup lah. Ya. Saya tidak mau lagi suffer, sudah cukup. Karena yang dukung ini tidak banyak. Walaupun tidak pernah mati ini ya, televisi ya. Oke, dalam 1 bulan itu ada yang telepon sama kami. Saudara Ramon, yes. Bagaimana televisi kamu? Oh puji Tuhan, masih ada di satelit? Oh masih ada. What can I pray for you? Apa yang bisa saya doakan? Oh banyak. Saya bilang. Saya harus perpanjang ini kontrak. Kenapa? Saya pikir-pikir mau berhenti Pak. Kenapa? Karena sudah capek ini saya, lelah. Oh begitu ya? Dia tanya, boleh saya tahu berapa you punya jumlah setiap bulan? Saya beritahu dia jumlahnya. Aduh dia bilang, banyak sekali. Ya I know. Untuk itu saya mau berhenti aja Pak. Oke, saya telepon nanti sebentar lagi ya. Oke, tutup. Tak lama kemudian dia telepon kembali. Saudara Ramon, ya. Kami sekeluarga memutuskan. Oke. Itu you tanda tangan aja itu kontrak. For the next 2 years. 2 tahun ke depan, tanda tangan itu kontrak. Oke. Keluarga saya akan bayar setiap bulan selama 2 tahun. Wow. Puji Tuhan. Saya telepon dengan perusahaan, oke, buat kontrak baru, no problem. Saudara-saudara, saya pergi tanda tangan kontrak. Oke, 2 tahun kemudian. No problem. Karena apa? Ada yang mau backup, ada yang mau bantu ya. Saudara-saudara, 1 bulan kemudian dengan kontrak yang baru, orang yang janji ini telepon sama saya. Brother Ramon, yes. Saya tahu saya janji kepada kamu untuk bayar ini kontrak. Ya, tetapi maaf. Tak jadi. Aduh kenapa? Saya punya bisnis ini, ada perusahaan, ada kontrak saya dengan bisnis saya, tidak jadi jalan. Aduh saya sudah tanda tangan Tapi no problem brother, it's okay. Tapi God is using you for me to sign the contract. Ya. Saudara-saudara, mulai lagi 2 tahun. Dengan lelah lagi ya. Tapi Tuhan saudara-saudara tahu, karena saya memulai kontrak yang baru itu, ada seorang telepon dari Amerika. Ramon, you punya televisi jalan? Masih jalan. Bagaimana pembayaran? Puji Tuhan, doakan. I tell you what, mulai hari ini, biar saya yang bayar itu setiap bulan kamu punya monthly expenses. Saudara-saudara, sampai hari ini, saya punya televisi, tidak pernah tidak dia bayar. Langsung dia transfer kepada satellite company, every month selalu dibereskan.
Tuhan kalau tutup satu pintu, saudara-saudara, Tuhan akan buka pintu yang lain. Amin. Inilah yang membuat kita ini jalan mil yang kedua, nggak apa-apa. Seakan-akan tidak ada yang bantu. Tapi keep going, nanti Tuhan akan kirim. 2 tahun lalu Tuhan kasih pesawat. Ya, pesawat yang tadi gambar tadi ya. Ramon, yes. You a pilot? Yes, I'm a pilot. Kebetulan ini saya punya impression bahwa saya ingin bantu pekerjaan kamu untuk aviation. Oke. Saya ada dana, kalau ada pesawat dijual di Indonesia, I will give you the money. Oh, baru kemarin ada orang tawarkan kepada saya dia punya pesawat. Ya itu dia yang tadi. Oke, how much is it? Saya kasih jumlahnya. Praise the Lord. I will send you the money tomorrow. Exactly the amount of the price of the airplane. Oh, puji Tuhan. Cuma-cuma, saudara. Tetapi siapa yang mau bayar itu bensin? Siapa mau bayar itu gasolin? Siapa mau bayar maintenance? Siapa mau bayar ini nih? Ya, yuk urus sendiri. Saudara-saudara, mil yang ketiga. Dikasih pesawat, enak saudara-saudara. Tetapi untuk maintenance pesawat, pening kepala lagi nih. 1 tahun saudara-saudara, harus keluarkan. Tetapi saudara-saudara di saat mil yang ketiga, Tuhan kirim seorang telepon, Ramon, you punya penerbangan, you punya aviation itu pesawat bagaimana? Ya puji Tuhan. Berapa you punya expenses? Oh saya harus terbang sekian jam setiap bulan, maintenance segini. Oke ini untuk gasolin segini, untuk insurance apa semuanya. Oke, you know what? I will pay you every month to support the work. Puji Tuhan. Sekarang kita beranjak kepada mil yang nomor 4, saudara-saudara. Mil kelima, mil yang ke-6, dan seterusnya. Wherever Joshua 1 ayat 3 ya. Ini ayat terakhir. Dimanapun telapak kakimu mau menginjakkan, di situ aku sudah berikan kepadamu. Di dalam bahasa Inggris lebih tepat ya. Wherever the sole of thy foot shall tread upon, that have I already given unto you. Dimanapun telapak kakimu mau menginjakkan, itu tanah itu aku sudah berikan padamu. Saudara-saudara di sini di ruangan ini belum berpikir ya kemana kita mau melangkah. Padahal Tuhan sudah berikan itu pada kita. It depends. Saudara mau klaim janji Tuhan atau tidak. Ini semua adalah supaya kita semakin lama semakin percaya kepada Tuhan. Oke. Mungkin kehadiran saya dengan suami saya di tempat ini hanya memberikan kekuatan bagi ibu bapak. Bahwa God has 1,000 ways. Tuhan punya beribu macam cara untuk provide. Banyak orang tanya, apakah di dalam ministry kami ada bisnis? Puji Tuhan, di dalam ministry kami tidak ada bisnis. Artinya, everything is free karena Tuhan sudah provide. Tuhan hanya bilang sama kami, kamu, Ramon sama Sandi, jangan sibuk cari uang. Kamu sibuk kerja. Ya. Nanti urusan uang itu urusan saya kata Tuhan. Jadi ibu bapak lihat center of influence kami, ibu bapak mau datang, mau bawa keluarga ibu bapak, everything's for free. Saya bisa kasih makan sehari 3 kali. Ibu bapak mau makan apa? Semua organik karena kita punya kebun. Ya. Semuanya free. Kenapa? Karena Tuhan berikan itu free kepada hidup kami. Mungkin orang bilang, wah sekarang Ramon sama saya ini udah berubah, udah jadi orang kaya lagi dia. Saya gak peduli orang mau ngomong apa Pak. Saya gak peduli orang mau bilang, udah kalau dia udah kaya gak usah sumbang dia lagi. Karena saya punya satu donatur yang uangnya banyaknya luar biasa. Siapa donatur saya? Tuhan. Ya. Kalau tidak ada yang mau sumbang saya gak peduli Pak. Saya terus akan berjalan. Siapa yang mau sumbang orang punya pesawat Pak? Halah punya pesawat. Ya, selalu orang pingin misionaris terutama pingin terlihat seakan-akan ya saya ini harus disumbang. Saya gak peduli harus seperti itu. Karena Tuhan akan menggerakkan hati Bapak Ibu kalau Tuhan ingin Bapak Ibu menyumbang di dalam ministry kami. Jadi tugas kami hanya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Ya. Saudara-saudara. Dan juga tugas ibu, seorang ibu. Ya, Bapak bisa jauh melangkah ke depan. Tergantung
ibu. Ibu mau dibawa kemana rumah tangga ibu? Ibu mau dibawa kemana anak-anak ibu? Ingat ya, dari awal penciptaan. Siapa yang buat dosa pertama kali di Taman Eden? Ya seorang ibu. Di buku Education dikatakan, tugas seorang ibu lebih besar daripada tugas seorang raja. Artinya seorang ibu, kita harus lebih belajar firman Tuhan. Kita harus lebih belajar nubuatan. Kita harus lebih belajar berdoa. Karena apa? Seorang pemimpin tidak akan kemana-mana kalau kita ya khawatir. Apa yang kita khawatirin? Nanti anak mau makan apa ya? Nanti sekolahnya anak gimana ya? Sandy dibawa Tuhan di hadirat ibu bapak. Hanya mau kasih tahu. Anak saya sampai sekarang tidak kelaparan. Bahkan anak saya masuk ke universitas, fakultas kedokteran. Di saat Sandy sama Ramon tidak ada uang. Saya nggak tahu di sini, tapi di Jakarta fakultas kedokteran itu mahalnya luar biasa. Dan di Jakarta kami tidak diberikan kredit oleh pemerintah. Artinya kami harus bayar cash. Ya. Tuhan masih provide. Saya nggak perlu minta sama orang-orang, tidak. Saya hanya perlu menutup kamar saya, memakai ini saya untuk berdoa. Tuhan. Sehingga apa? Pengalaman itu yang saya selalu berikan kepada anak-anak saya. Akhirnya anak-anak ini punya beban. Jadi ibu bapak, seorang ibu, saya punya beban untuk seorang ibu. Ya. Ibu, kita bukan masuk ke gereja untuk bersaing. Siapa yang lebih cantik, siapa yang haknya lebih tinggi, siapa yang bibirnya lebih merona, siapa yang bulu matanya lebih tebal, bukan itu. Ibu punya tugas yang lebih mulia. Bayangkan tugas ibu membawa keluarga ibu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oh my goodness. Saya ngelihat tugas saya tremble, saya shaking. Saya bilang, Lord help me, forgive me Lord if I don't know that you give me a very solemn job. Makanya setan suka bermain di dalam otak seorang ibu. Bisik-bisik nanti anak kamu mau makan apa, kamu begini. Tapi kalau Tuhan mampu mengubahkan seorang Sandy yang duniawi, yang sangat materialistis. Berarti Tuhan mampu mengubahkan seorang ibu di tempat ini. Bila ibu itu mau. Ibu Anda pulang ke rumah, ya. Anda pulang ke rumah, Anda klaim janji Tuhan. Katakan Tuhan, bila Tuhan mampu memberikan tugas suci itu kepada seorang Sandy. Tuhan juga mampu memberikan tugas itu kepada saya. Klaim itu ibu. Tapi saya tidak bohong sama ibu. Perjalanan akan sangat berat. Perjalanan menakutkan. Be joyful. Tapi Tuhan katakan, saya akan memegang tangan kananmu. Dan membawamu kepada kemenangan. Puji Tuhan, itu yang kita ingini ya. Itulah doa dan harapan kami saudara-saudara supaya semangat dalam menjalankan pekerjaan bagi Tuhan dimanapun sudah berada. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi besok.